Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 834. Suara lelaki tua berpakaian mewah itu menggema di seluruh langit di atas kediaman keluarga Zhang, seketika membuat seluruh anggota keluarga Zhang terkejut dan segera mengenali identitasnya tetua keluarga Zhang. Pada saat yang sama, beberapa kesadaran ilahi melesat menembus udara, menemukan Luo Xiu dan kelompoknya yang mengendarai monster kuno pelahap dewa, melayang di atas kediaman keluarga Zhang. Bas! Sebuah lapisan cahaya tiba-tiba muncul, menyelimuti seluruh kediaman keluarga Zhang. Ini adalah formasi pertahanan keluarga Zhang, yang mereka bangun dengan biaya besar dengan bantuan seorang Grandmaster formasi. Formasi ini dikatakan mampu menahan serangan dari seorang Dewa Agung tingkat awal. Namun, bagi Luo Xiu, tindakan keluarga Zhang ini tidak berarti apa-apa. Bahkan, semua formasi mereka di matanya tak ubahnya seperti permainan anak kecil. Aura-aura kuat mulai bermunculan dari dalam kediaman keluarga Zhang, hingga akhirnya seorang pria parubaya melangkah keluar dengan langkah lebar. Tubuhnya memancarkan aura seorang Dewa Agung tingkat awal. Jelas, pria ini adalah pemimpin keluarga Zhang, penguasa tertinggi keluarga mereka. Meskipun kota Huangyue adalah wilayah yang cukup terpencil di bintang utama Tianlu, pemimpin keluarga Zhang ini memiliki tingkat kultivasi yang tidak terlalu tinggi, ia hanya berada di tahap kedua Dewa Agung tingkat awal. Di belakangnya, sekelompok tetua keluarga Zhang ikut muncul, termasuk lelaki tua berpakaian mewah tadi. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat setengah langkah menuju dewa, sementara beberapa di antaranya adalah kaisar dewa tahap 9. Namun, hanya karena seseorang mencapai setengah langkah menuju Dewa Agung, bukan berarti mereka pasti bisa menembus ke tingkat tersebut. Kenyataannya, sebagian besar ahli bela diri tetap terhenti di tahap ini hingga akhirnya mereka meninggal karena usia tua, tanpa pernah berhasil melangkah lebih jauh. Melihat kekuatan keluarga Zhang dengan jelas, Luo Xiu hanya menganggap mereka tidak lebih dari sekumpulan semut. Bahkan, dengan kekuatan Ning Hanling yang saat ini belum sepenuhnya pulih, membantai keluarga Zhang pun bukanlah hal yang sulit. Ada urusan apa kalian datang ke keluarga Zhang? Pemimpin keluarga Zhang melangkah di udara, dan di belakangnya muncul bayangan seekor burung api raksasa, auranya penuh tekanan. Jelas bahwa burung api ini adalah manifestasi dari prinsip bela diri pemimpin keluarga Zhang. Umumnya, manifestasi seperti ini berkaitan erat dengan hukum dan teknik kultivasi yang mereka latih. Kau pasti pemimpin keluarga Zhang. Aku tidak ingin bertele-tele. Ying Wucheng adalah temanku, dan putrinya telah diculik oleh keluarga Zhang. Serahkan dia dengan selamat sekarang juga. Luo Xiu berbicara dengan suara dingin. Bagi keluarga Zhang, seorang seperti Ying Wucheng jelas bukan siapa-siapa. Namun, mengenai Ying Xiaoxue, pemimpin keluarga Zhang tentu tahu segalanya. Mereka telah lama mempersiapkan rencana ini demi membiarkan leluhur mereka yang sekarat merasuki tubuhnya. Semua persiapan sudah matang, bagaimana mungkin mereka menyerah begitu saja? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Keluarga Zhang kami tidak menculik putrinya. Pemimpin keluarga Zhang langsung menyangkal dengan tegas. Selama leluhur keluarga mereka berhasil mengambil alih tubuh gadis itu, segalanya akan selesai. Begitu kekuatan leluhur mereka pulih sepenuhnya, keluarga Zhang akan mengalami lonjakan kekuatan yang luar biasa. Bohong, keluarga Zhang menculik putriku untuk dijadikan wadah bagi seorang lelaki tua yang ingin merebut tubuhnya. Ying Wucheng berteriak dengan marah. Kurang ajar, keluarga Zhang kami adalah kekuatan besar, mana mungkin kami peduli dengan putri seorang kultivator kecil tingkat Raja Dewa. Pemimpin keluarga Zhang membentak, aura Dewa Agung tingkat awalnya meledak dengan mengerikan. Yang kurang ajar itu kau. Luo Xiu menyipitkan matanya, menatap pemimpin keluarga Zhang dengan dingin. Sepertinya kau tidak menganggap serius perkataanku. Aku sudah mengatakan, aku tidak ingin membuang-buang waktu berbicara. Kau punya dua pilihan, serahkan Ying Xiaoxue dalam keadaan selamat, atau aku akan membantai keluarga Zhang sampai tak tersisa. Ucapanku terlalu besar, kau ingin melihat seberapa kuat aku. Nada suara Luo Xiu penuh penghinaan. Cukup sudah bicaramu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa melakukan apa yang kau katakan. Pemimpin keluarga Zhang mengeluarkan tawa dingin dan langsung menyerang. Bayangan burung api di belakangnya menjadi semakin nyata, mengeluarkan teriakan nyaring dan meluncur ke arah Luo Xiu, tubuhnya dipenuhi dengan hukum api tingkat 8. Namun, sebelum bisa mendekati Luo Xiu, burung api itu langsung dihancurkan dengan satu pukulan. Boom! Luo Xiu hanya menggerakkan jari, dan sebuah bilah pedang energi sepanjang ratusan kilometer meledak ke depan, langsung menghantam pemimpin keluarga Zhang dan membuatnya terlempar ke kejauhan.
Meskipun keduanya berada di tahap Dewa Agung tingkat awal, pemimpin keluarga Zhang jauh lebih lemah dibandingkan para Dewa Agung tingkat awal yang berasal dari sekte besar. Sementara itu, Luo Xiu, tanpa menggunakan hukum khusus, sudah memiliki kekuatan setara dengan Dewa Agung tingkat menengah. Jadi, menghadapi pemimpin keluarga Zhang yang berada di tahap 2 Dewa Agung tingkat awal sama sekali bukan masalah baginya. Setelah memulai serangan, Luo Xiu tentu tidak akan berhenti. Dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, domain hukum tanpa bentuk terbentang ke segala arah. Di dalam domain tanpa bentuk ini, semua hukum lainnya diusir. Pemimpin keluarga Zhang muntah darah dan terkejut luar biasa ketika menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas hukum yang biasa dia gunakan. Di dalam domain ini, semua orang kehilangan hukum mereka, tetapi Luo Xiu dapat mengendalikannya sesuka hati. Waktu adalah salah satu hukum yang paling kuat. Jika seseorang mencapai tingkat 8 dalam hukum waktu, mereka dapat menggunakan teknik mempercepat waktu. Luo Xiu membentuk segel dengan tangannya, dan seberkas cahaya ilahi menyelimuti pemimpin keluarga Zhang. Dimanapun cahaya itu menyentuh, waktu mulai mengalir ribuan kali lebih cepat. "Aoh!" Teriakan kesakitan pemimpin keluarga Zhang menggema di seluruh kota Huang Yue. Tubuhnya mulai menua dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah ribuan tahun telah berlalu dalam hitungan detik. Dia mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya benar-benar terpaku di tempat karena Luo Xiu juga menggunakan teknik perlambatan waktu secara bersamaan. Dengan satu tangan, Luo Xiu bisa mempercepat waktu seseorang, dan dengan tangan lainnya, dia bisa memperlambat waktu di sekitarnya. Kekuatan ini benar-benar tak tertandingi. Dia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terhenti di tempat. Luo Xiu tidak hanya mengaktifkan hukum percepatan waktu, tetapi pada saat yang sama juga mengendalikan teknik perlambatan waktu. Ketika hukum perlambatan waktu mencapai titik kritis tertentu, efeknya akan berubah menjadi waktu yang benar-benar berhenti. Dan jika seseorang berhasil menembus batasan dari waktu yang berhenti, maka ia akan mencapai kemampuan untuk membalikkan waktu. Hukum waktu tingkat 8 masih belum cukup untuk mencapai tahap ini. Hanya dengan mencapai tingkat 9, seseorang dapat memperlambat waktu hingga titik diam. Sedangkan untuk tingkat 10, barulah batasan waktu bisa ditembus dan waktu dapat berbalik arah. Hanya dengan hukum waktu saja, Luo Xiu sudah bisa mempermainkan pemimpin keluarga Zhang yang berada di tingkat kedua dewa awal seolah-olah dia hanyalah boneka. Di bawah belenggu hukum perlambatan waktu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ia hanya bisa merasakan hidupnya yang berlalu dengan cepat, seolah dalam sekejap, ribuan hingga puluhan ribu tahun telah berlalu. Hanya dalam beberapa saat lagi, seluruh usia hidupnya akan habis, tubuhnya akan menjadi abu, dan akhirnya lenyap dari dunia ini. Monster pelahap dewa, lakukan. Dengan satu perintah dari Luo Xiu, monster kuno pelahap dewa langsung meluncur ke bawah dengan ganas. 8 cakarnya yang besar dengan kejam menghantam formasi pertahanan keluarga Zhang. Boom! Suara ledakan dahsyat menggema di seluruh wilayah. Dengan kekuatan Dewa Agung tingkat puncak yang dimiliki monster pelahap dewa saat ini, hanya dalam satu serangan, formasi pertahanan keluarga Zhang hancur berkeping-keping. Kemudian, monster pelahap dewa membuka mulutnya lebar-lebar dan mengaktifkan kekuatan Devor penelan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu menyelimuti seluruh kediaman keluarga Zhang. Semua anggota keluarga Zhang kehilangan kendali atas tubuh mereka dan dalam waktu singkat, mereka semuanya ditelan oleh monster pelahap dewa. Jika Luo Xiu dikenal sebagai seorang pembunuh yang tegas dan kejam, maka monster pelahap dewa lebih brutal lagi, benar-benar monster yang melahap segalanya. Hanya dalam hitungan detik, kediaman keluarga Zhang menjadi sunyi senyap, tak ada seorang pun yang tersisa. Seluruh anggota keluarga Zhang telah dimakan habis. Puff! Pemimpin keluarga Zhang juga lenyap menjadi debu. Luo Xiu menggunakan kesadarannya untuk menyapu seluruh kediaman keluarga Zhang, menembus berbagai lapisan penghalang dan segel. Di kedalaman 2000 meter di bawah tanah, ia menemukan sebuah ruang rahasia. Ruang rahasia itu dipenuhi dengan lapisan demi lapisan penghalang, tetapi bagi Luo Xiu, semua itu tidak lebih dari mainan anak kecil. Kesadarannya dengan mudah menembus segel-segel tersebut dan melihat apa yang terjadi di dalam ruang rahasia. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, seorang gadis muda berkulit putih seperti salju terbaring dalam keadaan tidak sadar. Di antara kedua alisnya, terdapat sebuah bola energi berbentuk api yang melayang, memancarkan aura jiwa yang sangat murni. Energi itu perlahan-lahan menyatu dengan kesadaran gadis tersebut. Proses perebutan tubuh. Melihat ini, Luo Xiu tidak ragu sedikit pun. Kesadarannya segera mengkristal menjadi pedang tajam dan langsung menebas bola api itu. Aoh! Luo Xiu mungkin hanya menggunakan sebagian kecil kekuatannya, tetapi dengan kesadaran setingkat Dewa Agung tingkat 3, serta teknik pemurnian jiwa, serangannya cukup untuk menghancurkan esensi jiwa dari bola api itu dalam sekejap. Jeritan menyakitkan menggema dari bola api itu, menandakan bahwa kesadaran di dalamnya telah terluka parah. Siapa yang berani menyerangku dari bayangan? Dari dalam bola api itu, muncullah sebuah wajah tua dan keriput, salah satu leluhur keluarga Zhang.
Seorang ahli bela diri sejati harus menantang surga untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Kau sudah tahu bahwa tubuhmu telah hancur, tetapi bukannya berusaha membangunnya kembali, kau malah ingin merampas tubuh orang lain. Kau pantas mati. Kesadaran Luo Xiu berubah menjadi sosok ilusi, menatap wajah tua itu dengan ekspresi dingin dan penuh kebencian. Perebutan tubuh adalah sebuah tabu. Terutama bagi para pemuda berbakat, ini adalah mimpi buruk yang mengerikan. Banyak ahli yang telah mencapai batas kultivasi mereka dan menyadari bahwa potensi mereka telah habis. Daripada menerima kenyataan itu, mereka lebih memilih untuk meninggalkan tubuh mereka sendiri, mencari tubuh yang lebih muda dan berbakat, lalu merebutnya agar bisa meneruskan perjalanan kultivasi mereka. Meskipun Luo Xiu bukan tipe orang yang suka mencampuri urusan orang lain, tetapi jika dia melihat hal semacam ini terjadi di depan matanya, dia tidak akan tinggal diam. Tanpa ragu, ia langsung menyerang. Di dunia nyata, tubuh asli Luo Xiu mulai mengaktifkan teknik pemurnian jiwa, terus menyuplai energi ke kesadaran ilusi yang dikirimkannya. Sementara itu, Luo Xiu yang berdiri di udara di atas kediaman keluarga Zhang tiba-tiba membuka alisnya, dan roh sucinya keluar, langsung menembus tanah menuju ruang bawah tanah. Dalam waktu singkat, kediaman keluarga Zhang telah berubah menjadi tanah kematian. Semua anggota keluarga Zhang telah dimusnahkan oleh monster pelahap dewa, tanpa menyisakan satu pun. Ying Wucheng tercengang, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Di sisi lain, Yan Shiruo, yang memiliki hati yang lembut, merasa tidak tega, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Ning Hanling mengernyit, merasa bahwa memusnahkan seluruh keluarga Zhang mungkin terlalu berlebihan, tetapi di sisi lain, keluarga Zhang sudah diberi peringatan dan tetap memilih untuk menantang Luo Xiu, jadi ini memang kesalahan mereka sendiri. Di dunia bela diri, tidak ada yang benar atau salah. Di dunia ini, hanya ada satu aturan yang kuat bertahan, yang lemah mati. Dalam sekejap, tanah di kediaman keluarga Zhang mulai bergetar, muncul retakan besar di mana-mana. Tak lama kemudian, roh suci Luo Xiu kembali ke tubuhnya, membawa serta gadis muda berkulit putih salju. Gadis itu terlihat masih sangat muda, tidak lebih dari 18 atau 19 tahun. Ketika Ying Wucheng melihatnya, matanya langsung memerah karena emosi. Di antara alis gadis itu, terdapat jejak hukum api, yang membuatnya tampak lebih suci dan penuh martabat. Dia hanya pingsan, dia akan segera bangun. Saat proses perebutan tubuh dimulai, aku berhasil menghentikannya tepat waktu. Sebagai usaha terakhir, leluhur keluarga Zhang berusaha menyuntikkan bola energi itu ke dalam kesadaran Xiao Xue, tetapi aku berhasil menyegelnya di dalam alisnya. Luo Xiu menjelaskan, apakah Xiao Xue akan baik-baik saja? Yan Shiruo bertanya, mewakili kekhawatiran terbesar Ying Wucheng, karena bagaimanapun, bola energi itu berasal dari leluhur keluarga Zhang. Dia tidak akan ada masalah. Luo Xiu tersenyum, semua kesadaran dari leluhur keluarga Zhang telah kuhancurkan sepenuhnya. Bola energi itu sebenarnya hanya menyimpan energi jiwa yang murni. Saat Xiao Xue berkembang, energi itu akan meningkatkan kesadarannya dan memperkuat jiwanya. Ini justru akan menjadi sebuah berkah bagi dirinya. Bersambung.